10 kalimat. Ya. Fir'aun. Tak harus minta mau. Ya wis. Selesai. Enggak. Santai. Maaf. Ya semua dimaafin lah, ngopo tuh. Serasa sidik-sidik lapor lah ya. Sempat Kaya orang duwe gawean. ngobrolin hal itu sama bapak nggak? Terkait haters gitu. Ngobrolnya sing luwih penting. Misalnya 2024 penting ya. Ya santai lah, itu semua dimaafkan, wis biasa. Ya, santai. PSBC ya mas ya. Oh, iya. Oke mas. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe ono sing menang. Itu nangun iku dewasa tegak monggo gitu. Tapi pokoknya kita mempelajari ini dengan sabrang dan semua bapak-bapak yang Cak Nun mengibaratkan atau menyamakan presiden kita, presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang juga presidennya Cak Nun, seperti Firaun. Kemudian juga menyebut nama-nama lain yang dimirip-miripkan, yang digotak-gatukkan, seperti kisah Firaun. Ada Korun, itu katanya seperti Antoni Salim. Kemudian ada Haman yang merupakan penasihat Firaun, itu seperti Luhut Panjaitan. Ini penamaan yang menurut saya tidak tepat dan bahkan cenderung penghinaan. Karena bagaimanapun juga Jokowi adalah presiden kita yang tidak mungkin bisa disamakan dengan Firaun. Meskipun ada kekurangan di Presiden Jokowi, tentu saja pasti ada kekurangan karena Presiden Jokowi adalah manusia biasa, tetapi tidak sampai layak dihina dan dituduh seperti Firaun. Karena Firaun yang diceritakan ini kan versi dalam kisah agama Islam, sosok yang menjadi musuh dari Nabi Musa alaihissalam, yang juga disebutkan yang sampai mengaku-ngaku seperti Tuhan. Kan tidak mungkin Pak Jokowi ini sama kayak Firaun yang sampai mengaku seperti Tuhan, kemudian membuat kesewenang-wenangan, kemudian menindas bangsa rakyat Israel atau Yahudi pada masa itu. Kan tidak sama. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Cak Nun, yang saya tidak tahu apa motif dibalik pernyataan Cak Nun itu. Ya kalau kita membaca Firaun dari sejarah Mesir misalnya yang netral, kita akan menemukan cerita yang lain sebenarnya. Firaun adalah gelar, bukan nama orang. Gelar seperti raja-raja yang ada di Jawa, seperti Hamengkubuwono, seperti Pakubuwono, seperti Mangkunegoro. Karena Firaun adalah nama gelar. Ada Firaun 1, 2, sampai beberapa. Dan Firaun ada yang baik dan juga tentu saja ada yang jahat. Ada Firaun yang mengajak kepada ketauhidan yang nama aslinya adalah Ikhnatun. Ini sangat terkenal dalam sejarah Mesir yang mengajak kepada ketauhidan pada Tuhan yang satu. Nah, yang dikenal dalam sejarah Islam Firaun yang jahat yang bersama Nabi Musa adalah Ramses
yang ketiga. Tapi gelarnya juga adalah Firaun. Nah, cuma di pemahaman masyarakat kita, khususnya ya di masyarakat Islam, kalau sudah menyebut nama Firaun berarti adalah sosok yang jahat, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, yang menyiksa rakyatnya sendiri. Nah, ini kan tidak sama sekali bisa disamakan dengan seorang Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang masih sampai sekarang adalah seorang yang Muslim, kemudian melayani rakyatnya, dan kita melihat di beberapa hasil survei rakyat Indonesia masih sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ini adalah tanggapan dari Gibran pada saat Cak Nun sebut Jokowi Firaun. Gibran mengatakan santai wae, rasa sitik-sitik lapor. Oke, Gibran mengaku tidak tersinggung dengan sentilan Cak Nun tersebut. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan secara santai usai budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun dalam salah satu acara mayahan kenduri cinta menyentil Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebagai putra sulung, Gibran mengaku tidak tersinggung atas sentilan Cak Nun kepada Jokowi tersebut. Tersinggung? Enggak, santai wae, semua dimaafkan, kata Gibran ketika ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 18 Januari 2023. Gibran pun mengatakan pihaknya enggan melaporkan sentilan dari Cak Nun tersebut. Menurutnya, melaporkan hal tersebut kurang kerjaan. Rasa sitik-sitik laporlah, ya koyora duwe gaweannya, ujarnya. Ia juga mengungkapkan usai Rakornas Kapolda, Rakornas Kepala daerah maksudnya, daerah dan Forkopimda di Bogor, Selasa 17 Januari 2022, dirinya bertemu dengan Jokowi, bapaknya sendiri, namun ia mengatakan tidak membicarakan hal tersebut dengan Jokowi. Enggak, ngobrolku se luwi penting, misalnya pemetaan 2024 luwi penting ya, terangnya. Kendati demikian, persoalan lebih sudah selesai lantaran Cak Nun telah menyatakan permintaan maafnya. Ketok wis minta maaf, selesai katanya. Sebelumnya, Cak Nun sempat viral melalui video yang menyebut secara terbuka bahwa Jokowi hingga Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan disamakan dengan tokoh jahat dalam era Nabi Musa. Hasil pemilu kan menunjukkan tingkat kedewasaan rakyat. Bahkan juga algoritma pemilu, misalnya pemilu 2024 itu kowe gak, kamu tidak mungkin menang, wes onok sing sudah ada yang menang, teko asaiki mulai sekarang wes ono sing sudah ada yang menang, kata Cak Nun dikutip pada Selasa 17 Januari 2022. Nah, tentu ini adalah sikap yang sangat luar biasa dari seorang anak presiden. Tanggapan dari Gibran, seorang anak sulung sekaligus punya kekuasaan sebagai seorang wali kota Solo. Tetapi dia menanggapi dengan santai dan tidak menanggapi dengan negatif ya. Ini perlu dicontoh dalam menanggapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, makanya kita perlu berhati-hati juga dalam berbicara. Ketika kita mengkomentari sesuatu, kita perlu membicarakannya dengan hal-hal yang positif juga. Oke, jadi Gibran tidak mempersoalkan hal yang demikian. Gibran sudah memaafkan. Gibran sudah memberitahukan bahwa sama sekali tidak tersinggung dengan hal itu. Karena ketika orang itu sudah meminta maaf, maka wajib hukumnya untuk memberikan maaf. Karena kita pun manusia yang penuh dengan kesalahan. Kita seringkali juga meminta maaf kepada Tuhan, kepada sesama. Lantas ketika orang bersalah kepada kita, kita tidak memberikan maaf. Dan itu kan sesuatu hal yang harus kita kerjakan atau harus kita lakukan ya. Memang Gibran ini seringkali
responnya itu biasa aja sih ya. Ketika diisukan seperti misalnya Presiden Jokowi ijazahnya palsu, Gibran menanggapinya biasa aja. Ya, ada juga, coba kita lihat ada satu ini tanggapan Gibran soal isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku bosan menanggapi munculnya isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Itu isunya muncul terus, tanya yang bikin isu, nganti bosen nanggapi aku, saya ngapain, saya sampai bosan nanggapi, kata Gibran kepada awak media ya. Gibran mengatakan bahwa bantahan yang berkali-kali disampaikan akan menjadi sia-sia jika berhadapan dengan pihak yang tidak menyukai ayahnya. Menurut dia, jika memang Presiden Joko Widodo hanya mengandalkan ijazah palsu, tidak mungkin lolos pendaftaran pada berbagai kontestasi politik yang diikutinya, mulai dari pemilihan wali kota Surakarta, pemilihan gubernur DKI Jakarta, hingga pemilihan presiden 2014 yang lalu. Sekarang daftar wali kota gubernur orang onggo ijazah men. Nah, ini bahasa Jawa. Jadi Gibran mengatakan ijazah yang dimiliki ayahnya tersebut sah dan sudah sesuai, termasuk riwayat pendidikan Presiden Joko Widodo juga sesuai dengan daftar yang beredar saat pendaftaran Pilpres. Riwayat pendidikan Pak Jokowi ya sesuai itu katanya. Sementara itu, mantan Kepala SMA Negeri 6 Surakarta Agung Wijayanto memastikan ijazah yang dimiliki Presiden Joko Widodo adalah asli. Ia menegaskan bagi siapa saja yang meragukan keaslian ijazah Presiden, Jokowi bisa datang langsung ke SMA Negeri 6 Surakarta. Kalau yang begini-begini saya tidak mau menanggapi berlebihan. Begini saja, kalau ada yang ragu silakan datang dan cek ke SMA Negeri 6 Solo. Dokumennya kan ada di sana, kata Kepala SMA Negeri 6 Surakarta periode 2015 sampai 2020. Jadi itu tanggapan dari Gibran ya. Gibran menanggapi cercaan hinaan terhadap bapaknya itu biasa aja. Nah, ketika Cak Nun sebut Jokowi Firaun, Gibran santai. Dia katakan santai wae rasa sitik-sitik lapor katanya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan secara santai usai budayawan MH Ainun Wajib alias Cak Nun dalam salah satu acara Mayahana Kenduri Cinta menyentil Presiden Joko Widodo. Menanggapi biasa aja, tidak ada sesuatu hal yang dipersoalkan di sana. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Dan silakan tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.